euro, yang ketiga yen Jepang, yang keempat pound sterling, yang kelima ada franc Swiss, yang keenam ada dolar Kanada. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengecekan kreditnya. Isu keuangan penting lainnya dalam perdagangan internasional adalah bona fiditas dari importir, atau yang lazim kita sebut adalah pembeli. Nah, indikasinya adalah kehandalan atau reliability maupun kejujuran, trustworthiness untuk pembeli yang mempunyai potensi risiko besar. Maka penjual dapat meminta bentuk pembayaran yang dapat mengurangi risiko kredit. Dalam transaksi komersial akan bijaksana untuk memeriksa peringkat kredit pelanggan. Perusahaan memiliki mekanisme yang sederhana dan murah dalam melakukan transaksi bisnis domestik. Misalnya Amerika Utara, perusahaan bisa meminta referensi kredit tentang informal kredit seperti Dun & Bradstreet. Bankir eksportir di dalam negeri sering memperoleh informasi kredit pelanggan luar negeri melalui cabang bank di luar negeri atau melalui bank koresponden, sehingga eksportir tidak perlu bingung untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, itu cara pengecekan kreditnya tersendiri. Terus yang selanjutnya, apa sih metode pembayaran yang akan digunakan? Nah, di sini yang pertama ada payment in advance. Payment in advance adalah metode pembayaran yang paling aman dari perspektif eksportir. Eksportir menerima uang dari importir sebelum mengirimkan barangnya. Dalam hal ini, eksportir bisa mengurangi risiko dan membantu modal kerja. Namun, dari perspektif importir tidak menyukai metode ini karena menghentikan penggunaan kas sebelum barang diterima. Di samping masalah risiko jika eksportir gagal mengirim barang dengan kontrak penjualan karena alasan tersebut, eksportir yang mendesak untuk memakai pembayaran di muka rentan akan kehilangan penjualan pada para pesaingnya yang mau menawarkan persyaratan pembayaran yang lebih menarik. Namun, pembayaran di muka akan menjadi bentuk lebih disukai oleh importir memiliki risiko kredit yang besar. Yang kedua yaitu adanya open account. Open account adalah pembayaran di mana barang yang dikirim oleh eksportir diterima importir. Sebelum pembayaran, eksportir kemudian memberikan tagihan ke importir yang menetapkan jumlah, bentuk, waktu pembayaran yang diharapkan. Open account juga bisa disebut alat pemasaran karena open account juga memungkinkan importir untuk menghindari fee yang dipungut oleh bank jika memakai letter of credit dan documentary collection. Open account memiliki kelebihan lain, yaitu mengurangi pekerjaan dokumen atau paperwork dibandingkan dengan metode pembayaran yang lain. Perspektif eksportir umumnya tidak menyukai metode ini. Alasannya karena reputasi importir harus bisa diandalkan, tidak melibatkan bank, dokumen tagihan harus lengkap, masalah modal kerjanya juga. Nah, yang ketiga ada documentary collection. Bank komersial bertindak sebagai pertama untuk memudahkan proses pembayaran sesuai permintaan pembeli. Yang keempat ada letter of credit, adalah surat yang dikeluarkan oleh opening bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir dan memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel atau sejumlah uang setelah eksportir memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam letter of credit. Yang kelima ada counter trade, adalah bentuk transaksi bisnis interaksional dengan timbal beli, di mana para pihak menerima sesuatu selain uang sebagai pembayaran atau barang dan jasanya. Bentuk-bentuk counter trade seperti yang kita ketahui yaitu barter, counter purchase, buyback, dan offset purchase. Di sini kelemahan dari counter trade-nya sendiri yaitu kurang efisien dibandingkan pembayaran kontan atau kredit. Yang kedua, perusahaan melakukan counter trade
kesulitan dalam mendapatkan. Resiko nilai mata uang. A. Definisi ekspor, transaksi, translasi, dan ekonomi. Ekspor transaksi. Perusahaan menghadapi transaction exposure atau keterpaparan resiko transaksi ketika keuntungan dan biaya keuangan suatu transaksi internasional dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar. Setelah perusahaan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Ekspor translasi adalah dampak fluktuasi nilai tukar pada laporan keuangan konsolidasi yang mengubah nilai anak perusahaan luar negeri jika diukur dalam mata uang induk perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi exposure translasi dengan memakai balance sheet hedge dengan mencocokkan denominasi mata uang dengan kewajiban denominasi yang sama atau tiap-tiap mata uang. Ekspor ekonomi yaitu dampak perubahan nilai tukar yang tidak diantisipasi pada nilai perasi perusahaan. Fluktuasi nilai tukar yang tidak diantisipasi dapat mempengaruhi keseluruhan penjualan dan profitabilitas di banyak pasar. Salah satu yang digunakan dalam memprediksi fluktuasi nilai tukar mata uang di masa depan adalah dengan memperhatikan kinerja neraca pembayaran suatu negara, karena memberikan wawasan apakah industri suatu negara masih tetap bisa bersaing di pasar dunia dan apakah investasi jangka pendek luar negeri di suatu negara meningkat. Manajer keuangan internasional harus mempertimbangkan posisi modal kinerja perusahaan di setiap anak perusahaan di luar negeri dan dalam setiap mata uang. Dalam proses tersebut, mereka harus mempertimbangkan 3 tujuan utama keuangan perusahaan. Yang pertama, meminimalkan jumlah modal kerja. Yang kedua, meminimalkan biaya konversi mata uang. Yang ketiga, meminimalkan risiko nilai tukar. B. Risiko nilai mata uang. Di sini ada risiko transaksi. Potensi risiko transaksi berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar, yaitu valuta asing yang timbul dari penyelesaian transaksi yang berdominasi dalam mata uang asing. Yang kedua, risiko translasi. Potensi risiko translasi mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, risiko ekonomi. Potensi risiko ekonomi menunjukkan bahwa perubahan kurs mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan dengan mengubah harga masukan dan keluaran perusahaan relatif terhadap harga kompetitor luar negeri. Potensi risiko ekonomi atau operasi sedikit terkait atau tidak memiliki kaitan dengan potensi risiko translasi dan transaksi. C. Bagaimana meminimalkan risiko nilai tukar? Strategi yang banyak ditempuh untuk mengolah exposure transaksi adalah less dan large. Menentukan ulang saat transfer dana. Istilah less berarti mempercepat pembayaran dan large memperlambat pembayaran. Jika sebuah perusahaan memiliki utang dalam mata uang kuat dunia, di mana kemungkinan mata uang tersebut perusahaan memiliki utang untuk berapresiasi terhadap mata uang domestik cukup besar, maka akan lebih aman kalau perusahaan membayar lebih awal hutangnya. Kalau perusahaan berhutang dalam mata uang lemah dunia yang cenderung depresiasi terhadap mata uang domestik, maka akan lebih menguntungkan kalau perusahaan memperlambat pembayaran hutangnya. Leads dan lags antar perusahaan independen. Leading atau lagging antar perusahaan-perusahaan independen dapat dilakukan jika perusahaan yang terlibat dalam transaksi bersedia mengikuti usulan mitranya. Untuk ketersediaannya itu, biasanya ada semacam kontraprestasi yang diperoleh. Sumber-sumber modal investasi internasional akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber modal investasi internasional. Perkenalkan, nama saya Bella Septianingsih. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber modalnya. Sumber modal investasi internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Nah, sumber internal itu merupakan sumber modal investasi bagi internasional yang terdapat pada arus kas yang dihasilkan secara internal. Misalnya profit dari operasi biaya-biaya non-kas seperti depresiasi dan amortisasi. Nah, untuk sumber eksternal, sumber-sumber seperti bankir investasi, perusahaan sekuritas dapat membantu perusahaan internasional untuk memperoleh modal yang bisa dibiayai proyek investasinya. Perusahaan multinasional juga dapat memperoleh pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi dan negeri, obligasi luar negeri dan obligasi euro. Selanjutnya, sumber-sumber pembiayaan.
Untuk sumber-sumber pembiayaan itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu dana yang diperoleh secara internal dari perusahaan afiliasi, dana yang berasal dari grup perusahaan yang sama, serta dana yang berasal dari sumber eksternal di luar grup perusahaan. Untuk dana yang diperoleh dari grup perusahaan itu terdiri atas dana dari perusahaan induk yang berupa investasi ekuitas dalam uang tunai maupun barang real, pinjaman tunai, serta lend and legs. Nah, yang kedua yaitu pinjaman dari luar negara induk, itu berupa utang dalam mata uang lokal, utang dalam mata uang negara ketiga, serta utang dalam eurocurrency. Nah, ketiga saham lokal yang berasal dari pemegang lokal perseorangan dan mitra pautangan. Selanjutnya adalah strategi pembiayaan impor. Untuk strategi pembiayaan impor, perusahaan perlu menyusun daftar barang dan jasa yang diperlukan serta harus mengidentifikasi sumber-sumber potensial suatu negara. Dilihat dari pajak serta Bank Pembangunan Daerah Internasional. Jadi pajak ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan, bahwa pembiayaan dengan utang menjadi lebih rendah daripada dengan modal sendiri, karena biaya bunga akan mengurangi pajak sedangkan dividen dibayar setelah pajak. Untuk Bank Pembangunan Daerah dan Internasional, Bank Dunia biasanya memberikan fasilitas pinjaman dengan biaya rendah, jangka waktu pengembalian yang lama, dan dana jenis tertentu dengan bunganya yang tetap. Selanjutnya adalah strategi pembiayaan ekspor. Untuk strategi pembiayaan ekspor itu kuncinya yaitu melihat negara-negara mana saja yang merupakan pasar potensialnya. Untuk strategi pembiayaan berupa inovasi keuangan, pada dasarnya manusia mempunyai perbedaan selera preferensi dan tingkat konsumen. Pasar sekuritas perlu merancang produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Perbedaan akuntansi di berbagai negara. Nah, yang pertama, ada faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya perbedaan sistem akuntansi di berbagai negara, yaitu pertumbuhan ekonomi, pendidikan, inflasi, posisi akuntan, sistem politik, peraturan perpajakan, serta pasar uang dan modal. Yang kedua, masalah yang ditimbulkan karena perbedaan standar akuntansi serta dampaknya. Di sini saya menjelaskan masalahnya, yaitu pertama, penerjemah standar, kedua, ketidaksesuaian antara IFRS dengan hukum nasional, dan yang ketiga adalah struktur dan kompleksitas standar internasional. Untuk penerjemah standar, jadi IFRS menggunakan bahasa Inggris dan penerjemahan itu sendiri akan mengalami kesulitan. Di antaranya adanya ketidakkonsistenan dalam penggunaan kalimat berbahasa Inggris. Nah, yang kedua, ketidaksesuaian antara IFRS dengan hukum nasional. Jadi, ketidaksesuaian itu terjadi pada beberapa negara, termasuk sebagai bagian dalam hukum nasional, sehingga standar akuntansinya ditulis dalam bahasa hukum, dan di sisi lain IFRS tidak ditulis dalam bahasa hukum, sehingga harus diubah oleh Dewan Standar Akuntansi di tiap-tiap negara. Yang ketiga adalah struktur dan kompleksitas standar internasional. Jadi IFRS mungkin akan menimbulkan kekhawatiran bahwa standar akan semakin tebal dan kompleks. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, bagaimana upaya untuk mencapai harmonisasi, yaitu yang pertama, International Accounting Standard Committee atau IASC, merupakan badan swasta independen yang dibentuk tahun 1973 yang bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam penggunaan prinsip akuntansi yang dapat digunakan untuk pelaporan keuangan seluruh dunia. Anggota asli dari IASC ini adalah badan akuntansi dari 9 negara di dunia. Yang pertama Australia, kemudian Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, the United Kingdom, United States, dan Jerman Barat. Sejak tahun 1983, IASC telah memasukkan seluruh badan akuntansi profesional yang menjadi anggota dari International Federation of Accounts. Sebagian besar organisasi-organisasi ini merupakan asosiasi akuntan publik yang berlisensi. Akibatnya, keanggotaan IASC terdiri dari berbagai organisasi yang lebih terbatas dibandingkan dengan apa yang dilakukan FASB. Tahun 2001, IASC digantikan dengan IASB.
Kemudian yang kedua, Agreement and Constitution IASB memberikan IASB otoritas untuk menyebarluaskan standar penyajiannya laporan keuangan yang telah diaudit oleh setiap organisasi bisnis dan mengendalikan penerimaan standar di seluruh dunia. Penyelarasan berbagai perbedaan antara standar nasional diharapkan dapat meningkatkan keadaan dan tingkat komparatif laporan keuangan asing untuk dapat meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk ke studi kasus, yaitu studi kasus Hedging pada PT Indosat Terbuka. Perusahaan publik yang bergerak di bidang telekomunikasi yaitu PT Indonesian Satellite Corporation Terbuka atau Indosat dengan kode listing di BIJ adalah ISAT. Indosat juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Saham Singapura, serta Bursa Saham New York. Joni Swandi selaku Direktur Utama tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya ketika RUPS mendapuknya sebagai orang nomor 1 di Indosat. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama karena perusahaan yang kini dipimpinnya terus-menerus menjadi sorotan publik. Mulai dari rencana Wakil Presiden Yusuf Kala yang ingin melakukan buyback atau pembelian kembali saham milik Temasek hingga rencana masuknya Altimo. Indosat Ooredoo atau lengkapnya PT Indosat Terbuka, sebelumnya bernama Indosat, adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar dengan merek jual Matrix Ooredoo, Mentari Ooredoo, dan IM3 Ooredoo. Jasa lainnya yang disediakan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap atau fixed, termasuk sambungan langsung internasional IDD atau International Direct Dialing, dan Indosat Ooredoo juga menyediakan layanan multimedia, internet, dan komunikasi data. Pada tahun 2011, Indosat Ooredoo menguasai 21% pangsa pasar. Kemudian pada tahun 2013, Indosat Ooredoo memiliki 58,5% juta pelanggan untuk telepon genggam. Kemudian pada tahun 2015, Indosat ini mengalami kenaikan jumlah pelanggan terbesar, yaitu 68,5 juta pelanggan dengan presentasi naik 24,7% dibandingkan periode tahun 2014 sebesar 54,9% juta pengguna. Pada bulan Februari 2013, perusahaan telekomunikasi Qatar yang sebelumnya bernama Kcell dan menguasai 65% saham Indosat berubah nama menjadi Ooredoo dan berencana mengganti seluruh perusahaan miliknya atau di bawah kendalinya yang berada di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara dengan nama Ooredoo pada tahun 2013 atau 2014. 2 tahun kemudian, pada tanggal 19 November 2015, Indosat akhirnya mengubah identitas dan logonya dengan nama Indosat Ooredoo. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu di sini Derajat mengungkapkan kerugian Indosat itu tercantum dalam laporan rugi konsolidasi. Terlihat adanya pos rugi perubahan nilai wajar derivatif bersih. Laporan ini sudah ada sejak tahun 2004 sampai akhir 2006. Akibat transaksi derivatif itu, perusahaan telekomunikasi terbesar kedua ini diduga merugi hingga 653,434 miliar. Perinciannya yaitu tahun 2004 sebesar 170,45 miliar, terus tahun 2005 senilai 44,20 miliar, dan tahun lalu adalah yang terbesar sekitar 438,77 miliar. Ini akibat dana yang terkuras itu cukup besar. Terus keuntungan Indosat pun ikut melorot, dampak penerimaan pajak dan dividen pemerintah ikut menepis. Dalam perhitungan derajat, pemerintah kehilangan pendapatan sebesar 323 miliar. Rinciannya yakni potensi menerima pajak PPh badan sebesar 196 miliar, yaitu dalam persen 30% dari 653 miliar. Dividen di sini 65 miliar, dalam persen 44%
14,29% dari 457 miliar dan potensi pajak dividen yang diterima investor publik sebesar 62 miliar. Dan selanjutnya itu terakhir ini yang paling heboh menyangkut transaksi derivatif yang diduga sengaja merugikan pemerintah Republik Indonesia, yaitu akibat transaksi hedging. Itu perseorangan sejak 2004 sampai 2006 diduga mengalami kerugian sebesar 653 miliar lebih. Fakta ini agak mengejutkan bagi Indosat sendiri. Menurut anggota komisi 11 DPR Derajat Wibowo, terdapat 17 transaksi kontrak swap valuta asing dan suku bunga senilai 275 juta US dollar yang membuat pendapatan per seorang mengepis. Transaksi tersebut dilakukan lewat sejumlah lembaga keuangan internasional seperti salah satunya seperti Goldman Sachs Capital Market New York, Standard Chartered Bank Jakarta, JP Morgan Chase Bank Singapura, Golden State International, Merrill Lynch Capital London, ABN Amro Bank, dan SBC. Sini Derajat mengungkapkan kerugian Indosat itu tercantum dalam laporan rugi konsolidasi seperti yang udah saya jelaskan tadi. Mereka mengalami kerugian yaitu sebesar 62 miliar tercatat dalam rentan waktu dari tahun 2004 sampai 2006. Di sini mengapa kasus hedging pada PT Indosat dianggap merugikan pemerintah dan keuangan internasional, yaitu pada tanggal 31 Desember 2006 kewajiban jangka panjang dalam dolar AS termasuk obligasi dan fasilitas kredit ekspor berjumlah 584 juta dolar AS yang terdiri dari obligasi dolar 1 dan 2 masing-masing sebesar 300 juta dolar AS dan 250 juta dolar AS serta fasilitas kredit ekspor Finlandia sebesar 34 juta dolar AS. Indosat memiliki kebijakan Hedging Risk PT Indonesian Satellite Corporation TBK atau Indosat pada 31 Desember 2006 kewajiban jangka panjang dalam dolar AS termasuk obligasi dan fasilitas kredit ekspor berjumlah 584 juta dolar AS yang terdiri dari obligasi dolar 1 dan 2 masing-masing sebesar 300 juta dolar AS dan 250 juta dolar AS serta fasilitas kredit ekspor Finlandia sebesar 34 juta dolar AS. Indosat memiliki kebijakan untuk melakukan hedging setidaknya 50% dari total kewajiban jangka panjangnya dalam mata uang dolar AS. Hingga akhir tahun lalu, kewajiban jangka panjang perseroan mencapai 584 juta dolar. Kewajiban itu terdiri dari obligasi dolar 1 dan 2 masing-masing sebesar 300 juta dolar dan 250 juta dolar. Selain itu, masih ada fasilitas kredit ekspor dari Finlandia sebesar 34 juta dolar, sedangkan di akhir Maret sekitar 400 juta dolar atau 69% dari total kewajiban sudah di hedging. Indosat melakukan hal semata-mata hanya untuk mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar. Pada 31 Maret 2007, Indosat telah melakukan hedging sebesar 400 juta dolar AS atau sekitar 69% dari total kewajiban jangka panjang dalam mata uang dolar AS. Beberapa biaya dari hedging adalah tunai, tetapi sebagian besar berupa nilai wajar dan dalam bentuk non-tunai. Indosat juga telah menyampaikan seluruh informasi terkait dengan hedging tersebut di dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Darmin Nasution juga mengakui bahwa setoran pajak Indosat terus mengempis. Sudah beberapa tahun setoran pajak penghasilan Indosat mengalami penurunan. Ujar Dirjen Pajak itu, benarkah manajemen Indosat melakukan rekayasa keuangan terhadap laporan keuangannya? Direktur Keuangan Indosat Wong Heng Tuch mengakui perusahaannya mengalami kerugian akibat transaksi derivatif tersebut.
Namun hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Alasannya, transaksi tersebut ditujukan untuk melakukan hedging terhadap utang jangka panjang Indosat dalam denominasi USS dollar. Hedging risk yang dilakukan Indosat terhadap utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan untuk mengurangi kerugiannya yang besar di masa depan. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan oleh Indosat hanya untuk berjaga-jaga ibarat membeli asuransi menurut Wong. Jika perubahan forex tidak terjadi, Indosat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tapi sebaliknya, bila nilai tukar rupiah terhadap USS dollar mengalami perubahan yang cukup drastis, strategi itu bakal menguntungkan perusahaan. Menurut analisa Yanuar Rizky, analisa pasar modal, hedging yang dilakukan Indosat diduga kuat masih terkait dengan aktivitas keuangan asing induk, yakni Singapura Technologies Telemedia atau STT. Ada semacam financial engineering berbentuk transfer pricing dari Indosat ke STT yang dilakukan Temasek, ujar analisis pasar modal ini. Berdasarkan analisis Januari, selama 2004 sampai 2006, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar sebenarnya relatif stabil. Jadi, apabila Indosat melakukan transaksi hedging pada saat itu, kelihatannya sangat aneh sekali. Untuk apa rupiah di hedging? Saat itu rupiah cenderung stabil, ujar Januari. Justru sebaliknya, pada saat bersamaan, dolar Singapura cenderung berfluktuasi tajam terhadap USS dollar. Hal ini patut dicurigai. Hedging tersebut tidak dilakukan untuk kewajiban jangka panjang Indosat, melainkan untuk kewajiban jangka panjang STT. Jadi yang dilakukan adalah hedging untuk dolar Singapura terhadap USS dollar. Kecurigaan itu kian mengental lantar pada tahun 2005 kerugian kurs yang dialami Indosat tidak terlalu besar. Pada saat itu, kondisi kurs rupiah terhadap dolar Amerika sedikit agak fluktuatif. Januari menduga pada tahun 2004 dan 2006 STT memiliki kewajiban utang dalam USS dollar yang terkena imbas fluktuasi kurs. Untuk menutupi kerugian itu, STT lantas mengalihkannya sebagai beban Indosat. Modusnya pun cukup sederhana. Indosat diminta untuk melakukan hedging terhadap kewajiban jangka panjangnya. Tapi faktanya, langkah itu dilakukan untuk menghedging kewajiban STT yang menggunakan mata uang dolar Singapura. Untuk membuktikan analisisnya itu, Yanuar meminta pemerintah memeriksa laporan keuangan STT. Dari saat itu akan terlihat berapa total utang luar negeri STT dan berapa nilai transaksi derivatif Indosat. Sebagai induk usaha dari STT dan Indosat, Temasek sejatinya bisa melakukan transfer pricing. Hanya saja, sesuai aturan perpajakan Indonesia, kegiatan transfer pricing seperti itu ada aturan mainnya. Sumber trust di Indosat menuturkan persoalan transaksi derivatif itu sebenarnya melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga keuangan yang menjadi partner dalam transaksi hedging tersebut. Misalnya Barclays Capital London. Selama ini perusahaan tersebut merupakan partner Temasek dalam konsorsium Sorak Finansial yang menguasai 57% saham BII. Selain itu, sudah bertahun-tahun Goldman Sachs menjadi penasihat investasi Temasek dan sejumlah anak usahanya dibagi negara. Bahkan beberapa eksekutif dari Goldman Sachs juga ada yang direkrut Temasek untuk mengelola bisnisnya. Dalam transaksi derivatif tadi juga terdapat sejumlah kejanggalan lain, misalnya kontrak swap pada tahun 2005 yang dilakukan Indosat dengan Goldman Sachs, Merrill Lynch, dan State Street. Dalam perjanjian disebutkan bahwa kontrak senilai 125 juta dolar itu berlaku hingga 2012. Padahal, jika asumsinya untuk melindungi obligasi dolar Indosat yang diterbitkan tahun 2004, mestinya jangka waktu swap tersebut tidak selama itu. Namun, Wong tetap
berkilah bahwa kebijakan yang telah dilakukan manajemen sudah sesuai aturan main, termasuk dalam pemilihan lembaga keuangan. Wong menjamin bahwa keputusan itu murni bisnis. Hedging risk yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk adalah untuk mengurangi kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan atas hutang ataupun transaksi yang akan datang. Hal ini juga dapat dijadikan alat rekayasa keuangan bagi perusahaan yang melakukan kecurangan pada anak perusahaan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.